yang berjalan di muka bumi penuh dengan kerendahan hati. Dan ketika orang jahil, orang yang tidak bisa mengendalikan diri, menyapanya, mengatakan sesuatu yang tidak baik, qalu salama, dan dia mengatakan sesuatu yang mendamaikan. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Anta'budallah ka'annaka tarahu wa ilam takun tarahu fa innahu yarah. Jadi ada Islam, yaitu yang sudah bersyahadat. Islam belum tentu iman. Maksudnya kualitas keimanan itu beda-beda tiap umat Islam. Ada yang sudah syahadat, dia sudah Islam. Tapi apakah dia sudah beriman? Nah, karena iman itu memerlukan ilmu yang lebih banyak. Kalau syahadat saja, saya bersaksi tiada ilah selain Allah dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah, sah Islam. Sudah itu ada perintah lain. Tapi untuk meningkatnya iman, nah ini perlu ilmu. Karena ilmu itu pupuk iman. Makanya orang Islam yang tidak belajar tentang ilmu Islam susah menjadi orang beriman. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah berikan paham agama. Jadi sekali lagi, kualitas kebahagiaan kita itu dan kualitas kemuliaan kita bergantung dari tingkat keyakinan. Tahu dan percaya itu beda. Nah, makin kuat iman, nanti masuk ke makom tertinggi, yaitu ihsan. Yakin tadi. Tahu kepada Allah, percaya kepada Allah, yakin kepada Allah. Nah, disinilah hadirin wilayah bahagia tuh di sini. Ya seperti batalnya umroh sekarang dibatalkan. Bagi yang yakin ke Allah tuh yakin saja. Niat sudah. Allah pasti sudah tahu niat kita umroh. Mau berangkat daftar sudah. Manasik sudah, koper dipak sudah tiba di airport, bahkan katanya ada yang sudah tiba di sana tapi tidak bisa masuk karena semua kejadian itu hanya terjadi dengan izin Allah. Tambah saja satu lagi, saya ridho dengan ketentuan. Waduh, itu derajatnya bisa lebih tinggi karena orang yang ridho kepada takdir itu adalah nikmat yang luar biasa besarnya. Kan orang menderita itu karena tidak menerima takdir. Jadi kalau orang sudah bisa ridho kepada apapun yang Allah lakukan, berbaik sangka. Ini seperti siapa? Imam di mana yang ditusuk tuh? Muadzin yang ditusuk di mana? Di Inggris? Oh, sama sekali tidak marah. Saya maafkan. Ya, muadzin ditusuk dari belakang 12,5 cm pisaunya itu. Bersimbah darah. Tidak ada marah, memang sudah ketentuan Allah. Malah saya kasihan kepada yang menusuknya katanya. Beda. Kita baru diancam saja sudah marah ya. Dan salah lagi ngancamnya tuh kepada yang di belakang kita sebetulnya. Kita ujuk-ujuk ngambek. Tapi makin kuat iman, yakin. Diancam juga, ya, kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'min. Surat At-Taubah ayat 51. Kalau kita diancam, katakan sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah untuk kami. Tidak bisa menimpa kepada kita apapun tanpa izin Allah.
Kita ini ciptaan Allah, kita ini milik Allah, kita ini dalam kekuasaan Allah. Tidak mungkin nyamuk menyentuh tubuh tanpa izin Allah. Makanya berlindung ke Allah. Dialah Allah maulaku. Tidak ada musibah yang bisa menimpa kita tanpa izin pemilik langit bumi setiap makhluk. Nah, kalau sudah yakin begitu, tenang hadirin. Jadi ikhtiar kita tuh harus berusaha meningkatkan dari Islam ke iman, dari iman ke ihsan. Orang ihsan itu adalah orang yang beribadah kepada Allah seakan Allah melihatnya. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Ini seperti sekarang ini, bagi orang-orang yang sudah derajat muhsinin, ya dia tahu ini di ruangan ini. Bukan tahu, dia yakin di ruangan ini bukan hanya kita yang ada. Dia juga yakin bahwa di ruangan ini ada malaikat, walaupun mata tidak melihat malaikat. Karena memang malaikat ada. Dan dia juga yakin, orang yang ihsan itu, bahwa Allah tuh sedang memperhatikan dirinya, mengetahui pikirannya, mengetahui perasaannya, mengetahui semua masalah yang sedang dihadapinya, mengetahui semua keperluannya, dan mengetahui apa yang terbaik baginya. Jadi dia tidak riweh. Benar dalam hidup ini bakal hiruk pikuk berbagai urusan, berbagai masalah yang diduga, yang tidak diduga, tapi ke Allah lagi, ke Allah lagi. Karena tahu bahwa Allah lah yang mengatur segala-galanya. Enak begitu hadirin kira-kira? Setiap ketemu orang, dia tahu ini bukan kebetulan ini diatur Allah nih. Allah mau ngasih apa nih dengan pertemuan dengan orang ini? Tahu-tahu orangnya ngambek ke kita. Oh, ini pelajaran diambek orang. Betapa jeleknya wajah ngambek. Apa lu ngeliatin, Apa maksud Allah nih? Saya dipertemukan dengan orang yang ngambek. Pelajaran supaya kita yakin bahwa ngambek itu jelek. Sudah diperlihatkan nih seperti ini. Oh, dengan ngambek itu ternyata kualitas orang tuh menurun sekali kata-katanya. Dia sudah dewasa, berumur, kemudian punya pangkat, juga pendidikannya tinggi, tapi ketika marah buruk sekali kata-katanya tuh. Oh, Allah memberikan pelajaran betapa tua pemarah tuh buruk, tidak dewasa. Betapa pendidikan tinggi itu tidak identik dengan mulia kalau akhlaknya tidak baik. Bahwa jabatan itu ternyata akan rontok kewibawaannya dengan sikap yang tidak baik. Itu pelajaran tuh. Kita tidak usah jengkel kepada yang marah karena sedang diperlihatkan oleh Allah. Nih dia tuh diberi jabatan ini dengan usia segitu, dengan gelor segini panjangnya. Kalau pemarah tuh ternyata begitulah jadi jeleknya. Nah, karena yakin pertemuan ini diatur Allah, terjadi dengan izin Allah, dan kita belajar. Oh, jadi Allah maunya apa nih? Saya berjumpa dengan orang yang marah. Semalam sudah dapat ilmunya, surat Al-Furqan ayat berapa? 63 ya, tentang ibadur rahman yang berjalan di muka bumi penuh dengan kerendahan hati. Dan ketika orang jahil, orang yang tidak bisa mengendalikan diri, menyapanya, mengatakan sesuatu yang tidak baik, qalu salama, dan dia mengatakan sesuatu yang mendamaikan, menyejukkan, menenteramkan, menjadi solusi dari kemarahan orang. Oh, begitu. Ini kesempatan bagi saya untuk mengamalkan ilmu, karena kalau nggak ada yang bikin jengkel, kita nggak punya kesempatan mengamalkan ilmu itu, betul?
Tapi kalau tidak yakin pertemuan ini diatur Allah, udah sakit hati, baper. Tahu baper? Apa? Bawa perkedel hadirin. Bawa perasaan. Bapak mah kalau nyebut bapak itu lapar Pak Arti. Jadi yakinlah Allah menakdirkan ini ada hikmahnya.